Teman-teman, suara saya masuk nggak? Masuk, Kak. Oke. Oke. Bismillah ya. Baik, karena sudah masuk pukul 8 malam, mungkin kita awali dulu acaranya. Jelas ya, alhamdulillah ya. Oke. Baik, syukuran teman-teman. Oke, kita saat ini sudah ada sekitar 58 peserta. Mungkin yang lain, teman-teman yang lain yang sudah masuk di grup juga, mungkin ada teman-teman yang kenal juga, bisa diajak untuk ikut masuk ke acara kita. Baik, sebelum kita mulai, mungkin sedikit sapa ke teman-teman dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kalau kita lihat dari presensi atau pendaftaran kemarin, sepertinya banyak sekali teman-teman yang hadir di sini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mungkin ada yang dari luar Jawa, sepertinya ada sih, saya yakin. Ada dari Sulawesi, dari Sumatera, mungkin bisa hadir di kolom chat. Oke. Kalimantan, oh ada, Masya Allah. Kalimantan udah ada yang hadir. Terus Tangerang hadir, Masya Allah, saya. Dari Kaltim, Masya Allah. Sulawesi, Padang, Sumatera berarti ya, Sumatera ada. Sulawesi ada. Dari Papua ada nggak nih? Kudus, Masya Allah. Ya, kita masih Jawa Tengah, Insya Allah sama. Wah, Masya Allah, Bandung ada, Seragen. Wah, lengkap. Banyuwangi, Jawa Timur. Pekanbaru, Masya Allah. Lampung juga ada, Masya Allah. Wah, rame sekali. Luar biasa. Sebelumnya mohon maaf, gambar saya kelihatan enggak? Oke, sorry. Masuk di kolom chat jadi hilang. Nah. Nggak bisa. Pinggir jalan banget. Video saya enggak? Ya. Oke. Teman-teman, karena sudah pukul 8 malam, mungkin alangkah lebih baiknya kita mulai acaranya saja ya. Karena sudah banyak yang hadir juga, insya Allah dari berbagai daerah, luar biasa. Baik, sekali lagi saya akan ucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di acara Kongkow Asik bersama Assalamualaikum Palestina, yang insya Allah pada kesempatan di malam hari ini kita mengadakan Kongkow Asik yang ke-11. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan di malam yang luar biasa ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir bersama untuk mendengarkan berbagai pengalaman dari pembicara yang nanti luar biasa, pasti luar biasa, dan teman-teman insya Allah akan mendapatkan insight yang sangat-sangat berguna nanti untuk kedepannya. Baik, kemudian serta salam senantiasa kita curahkan kepada uswatun hasanah kita, kepada suri tauladan kita, yaitu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah dengan kita senantiasa bersalawat kepadanya, kita akan diberikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Baik, teman-teman, sebelumnya sekali lagi ingin saya tanyakan, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengadakan Kongkow Asik, Koas, yang nanti kita hadirkan pembicara yang sangat-sangat luar biasa, yang mungkin teman-teman juga sudah kenal semua ya, sudah tahu semua dari pamflet yang kita share. Dari situ pasti teman-teman, wah pembicaranya ini, pasti sudah tahu gitu. Oke, namun sebelum kita memulai kegiatan atau acara pada malam hari ini, sebelumnya izin perkenalkan terlebih dahulu.
Bismillah, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Rahmansyah. Teman-teman sudah lihat di kolom chat atau di kolom partisipan ya, sudah ada nama saya Muhammad Akbar Rahmansyah. Saya saat ini berdomisili di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kemudian saat ini juga saya alhamdulillah sudah selesai menempuh studi di PNS angkatan 2016 ya. Kemudian saya di Aspal, Assalamualaikum komunitas yang mengadakan acara ini, saya sebagai staf edukasi, yang dimana staf edukasi ini kita sebagai intinya dari sebuah komunitas Aspal ini, karena di edukasi ini kita menjadi orang-orang yang mencarikan konten-konten atau informasi-informasi ataupun berita-berita terkait dengan Palestina yang nantinya akan di-share, kemudian kita harapannya bisa dibaca ataupun bisa diterima oleh followers-followers yang ada di Instagram maupun yang kita bagikan di media sosial lainnya. Baik, kemudian untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini, alangkah baiknya kita awali terlebih dahulu ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian untuk menambah keberkahan pada kegiatan di malam hari ini, marilah kita awali juga dengan bacaan tilawat Al-Quran yang insya Allah pada kesempatan di malam hari ini akan dilantunkan oleh Saudara Nando. Saudara Nando, kalau sudah siap, mungkin bisa dinyalakan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bisa kedengaran? Halo. Suaranya? Masuk. Oke, insya Allah. Halo, Antum masuk. Sudah siap? Insya Allah. Ya, oke, siap. Oke, untuk tempat dan waktunya kami persilakan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا
وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما عنوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن آمين جزاكم khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair pada saudara Nando yang sudah membacakan tilawatul Qur'annya. Insyaallah dengan kita menambah tilawatul Qur'an pada suatu kegiatan atau acara, insyaallah akan menambah keberkahan pada acara yang kita laksanakan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelumnya sekali lagi saya tanyakan apa kabar, nanti bisa teman-teman jawab di kolom chat ya. Jawab, alhamdulillah luar biasa. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Mungkin bisa langsung di chat, boleh tuh. Yang sudah ready untuk belajar, Masya Allah banyak sekali. Wah nih, sudah mulai masuk. Oke, luar biasa, cukup banyak. Luar biasa, alhamdulillah. Masya Allah. Oke, untuk teman-teman yang lain mungkin yang masih belum join ke kita, nanti bisa diajak juga untuk ikut di kegiatan kita pada malam hari ini. Luar biasa. Banyak banget. Oke. Dari Indonesia, hampir semua pulau ada ya, luar biasa. Tapi kayaknya dari Papua masih belum ada nih. Ada mungkin bisa ikut join di sini nih. Ikut meramaikan kolom chat. Baik teman-teman semua, sedikit pemantik untuk memulai acara pada malam hari ini. Maluku, Masya Allah. Ada yang hadir juga, luar biasa. Baik, sedikit untuk memantik kegiatan pada malam hari ini, yang insya Allah nanti teman-teman juga sudah tahu siapa bicara, siapa yang menjadi pemateri kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya, coba kita review dulu. Kalau di pertemuan koas yang sebelumnya, kita juga sudah membahas bagaimana peran pemuda dalam bersikap sebagai influencer ya. Karena kita punya, apalagi anak-anak generasi milenial juga punya banyak sekali media-media yang bisa digunakan untuk mengkampanye atau men-share hal-hal yang berupa kebaikan dan juga bisa menjadi salah satu inisiator perubahan. Di mana ketika kita sebagai generasi milenial kita punya senjata yang namanya sosial media, sekarang saat ini kita bisa menggunakan itu untuk memberitakan kondisi terkini tentang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada khususnya di Palestina. Karena sejatinya dengan kemampuan yang kita miliki, kita bisa untuk memberikan minimal dengan hal-hal yang kebaikannya walaupun itu kecil. Nah, salah satunya kemarin juga sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan di malam hari ini, insya Allah kita akan menghadirkan pembicara yang dimana beliau ini merupakan pernah kuliah di Indonesia, pernah juga kuliah di Gaza, Palestina. Nah, ini luar biasa nih, karena beliau sudah pernah tahu bagaimana kondisi perkuliahan, sistem pembelajaran di Indonesia, dan juga beliau pernah merasakan bagaimana sistem pembelajaran dan bagaimana merasanya kuliah di Gaza, Palestina gitu. Nah, nanti untuk informasi lebih lanjutnya, seperti apa keadaan di sana, seperti apa kondisi di sana, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan pembicara yang satu ini. Mungkin itu untuk mengawali pada malam hari ini. Kemudian untuk selanjutnya, teman-teman yang di sini sudah ada namanya ya. Tadi juga sudah absensi tanda daerahnya dan sudah sangat ramai sekali, Masya Allah. Untuk saat ini, coba saya pantau dulu ada berapa partisipan. 69, Masya Allah. Ramai. Oke. Yang
karena ini kan materinya kita tentang mahasiswa ya. Mungkin yang merasa yang merasa belum menjadi mahasiswa, angkat tangan, bisa raise hand atau aktif di kolom chat ya. Nanti yang belum jadi mahasiswa nih, nah bisa dapat insight baru tentang bagaimana nanti gambaran mengenai dunia perkuliahan. Banyak ya ternyata. Coba kita lihat. Wow. Ternyata banyak juga. Mungkin yang belum kuliah, sekolahnya SMA, SMP, juga mungkin bisa disertakan di mana sekolahnya. Yang resen juga ada 5 orang, Masya Allah. Banyak ya ternyata ya. Kalau yang sisanya mungkin yang sudah kuliah ataupun yang sudah selesai dengan permasalahan di perkuliahan. Iya, luar biasa. Oke, ramai sekali ternyata. Baik, sembari menanti pembicara kita yang saat ini sedang izin untuk sholat asar, karena saya kan pembicara kita ada di Gaza, Palestina, yang waktunya beda dengan kita di Indonesia. Kita di Indonesia aja terbagi menjadi 3 waktu, apalagi ketika beliau di Palestina, maka waktunya beda. Dan sekarang beliau sedang izin sholat asar. Tadi bila sholat asar, karena di sana baru asar, kita udah selesai sholat isya gitu. Jadi kita udah mulai santai-santai, udah tinggal menikmati malam Ahad. Teman-teman yang mungkin gabut-gabut sama juga. Kayak gitu ya. Oke, pembicara kita sudah siap. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah di komputer masing-masing, di HP masing-masing. Kita sambut pembicara kita yang luar biasa, yaitu Ustadz Muhammad Hussein. Silakan Ustadz, bisa dibuka kameranya dan sound-nya. Gimana? Sudah siap? Oke. Suara jelas terdengar? Alhamdulillah Ustadz. Insyaallah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Wah, saya grogi nih. Biasanya Ustadz di YouTube, di Instagram saat ini bisa bertatap muka langsung, bisa ngobrol langsung, Masya Allah. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah pembicara kita, yaitu Ustadz Muhammad Hussein Gaza, yang mungkin teman-teman di Instagram juga salah satu followers beliau, sama juga saya juga followers beliau. Kemudian di YouTube, ramai sekali YouTube beliau, saya juga aktif, alhamdulillah jadi subscriber beliau, yang dimana di YouTube beliau ini men-share, membagikan segala macam hal tentang Palestina, Masya Allah. Yang kemarin saya juga sempat, apalagi ini untuk tema di malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang pendidikan. Saya kemarin juga sempat lihat Ustaz di salah satu video antum, di mana antum mengupdate tentang kondisi sekolah, apalagi saat ini memang sedang ada corona di sana, Ustaz. Iya, benar. Ya, mungkin itu sedikit awalan untuk materi pada malam hari ini. Baik, karena sudah waktunya dan Ustadz juga sudah siap ya Ustadz ya. Ya, mungkin benar. Untuk materinya bisa sampaikan, Ustadz. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'd. Ma syaa Allah kana ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul 'uqdana min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur untuk kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini masih memberikan kita
dengan rahmatnya, dengan keberkahannya, umur dan keimanan serta ketakwaan, sehingga kita bisa berjumpa meskipun tidak dekat secara jasmani, namun insya Allah hati kita selalu dekat insya Allah satu sama lain. Salawat serta salam juga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pimpinan para mujahidin, pimpinan para mujtahidin, pimpinan para anbiya yang pernah mengimami seluruh nabi dan rasul di Palestina. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum pernah mendengar ceritanya bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengimami seluruh nabi dan rasul di Masjidil Aqsa di Palestina yang hari ini sedang dalam jajahan Zionis Israel. Kapan kejadian tersebut terjadi, peristiwa tersebut terjadi ketika pada peristiwa Isra Mi'raj, sebagaimana yang tadi sudah dibacakan oleh Al-Qari, surat Al-Isra ayat 1. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada panitia, ya, KOAS, ya, Kongko Asik. Masya Allah, Aspal. Yeah. Assalamualaikum Palestina. Saya jawab dari sini, Waalaikumsalam Indonesia. Ya, Masya Allah ya. Masya Allah, ya. Syukran Ustaz. Saya mohon maaf kalau saya harus tampil bareng si Habibur Rahman, karena nih nggak ada yang megangin. Karena memang ini juga kan namanya kan koas ya, Kongko Asik. Jadi kita nggak usah terlalu formal. Asik-asik aja, slow aja. Yang penting insya Allah materinya berbobot. Ya, jadi amin. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Ahmad Hussein, asli Bogor, dan sudah berada di Palestina sejak bulan Januari tahun 2011. Artinya sudah hampir 10 tahun saya di Gaza. Alhamdulillah. Dan saya sudah seperti yang tadi dibacakan ya, saya alumni Universitas Islam Gaza, kuliah jurusan Syariah Islamiyah, lulus tahun 2019 yang lalu. Ya, jadi fresh graduate sebetulnya. Kenapa? Saya terhitung lama kuliah di kampus karena kuliah di sini beda dengan kuliah di luar Gaza ya. Kita hidup di negara konflik. Jadi nggak ada misalnya waktu libur khusus ya. Sebetulnya ada, tapi kan di sini kadang lagi baru mulai semester baru, tiba-tiba kampus kita dibom, ya, hancur lebur, terpaksa harus libur sampai bulan-bulan. Itu sering terjadi di sini. Jadi kayak kita banyak yang ngaret juga kuliahnya. Ya. Baik, jadi di sini durasinya penyampaian materi 45 menit, semoga cukup ya, karena biasanya kalau saya udah ngomong ini 3 jam tuh juga nggak cukup gitu, karena banyak pembahasan yang harus dibahas. Tapi saya akan coba mengikuti alur yang sudah ditetapkan sesuai TOR yang dikirimkan dari pihak panitia tentang isu-isu pendidikan di Palestina. Nah, jadi saya sebetulnya ingin skip beberapa poin untuk teman-teman karena waktu kita terbatas. Ya, jadi kalau teman-teman mau melihat pemandangan asli, pemandangan real kondisi belajar di Palestina seperti yang tadi disebutkan oleh Akhi Akbar, Muhammad Akbar, bisa cek di channel YouTube Muhammad Hussein Gaza. Di situ kalian bisa melihat, dan saya juga menjelaskan ya bagaimana sih pendidikan di Gaza gitu ya, siswa-siswinya gitu yang dipisah antara muslim dan muslimat dan sebagainya. Namun saya ingin mengulangi beberapa poin penting, diantaranya bahwa pendidikan di Gaza ini, Masya Allah, dengan segala keterbatasannya, kegiatan belajar mengajarnya berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana warga di luar Gaza, bahkan mungkin lebih efektif kali ya. Saya katakan di Gaza ini lebih efektif karena kalau ada yang berpikir bagaimana bisa efektif, kan di sana kan perang terus, konflik terus, diblokade gitu ya. Efektif ini tidak melulu terkait dengan keamanan ya. Jadi efektif ini adalah di mana
para siswa dan siswi Palestina di Gaza ini belajar dengan distraksi yang sangat minim. Apa distraksi? Distraksi itu bahasa Indonesia apa namanya? Gangguan. Gangguan ini bukan hanya gangguan serangan ya, terorisme, intimidasi, tapi gangguan hiburan gitu kan. Gangguan kalau kita sering menyebutnya itu effort gitu ya. Fun, film, terus food, fashion gitu. Ya memang saya ingin membandingkan bagaimana ketika saya kuliah di Indonesia, saya sempat kuliah di Indonesia jurusan jurnalistik. Di sana memang nggak ada pertempuran, di sana nggak ada suara bom menggelegar, ya bangunan kuliah misalnya bergetar, nggak ada. Tapi di sana distraksinya sangat luar biasa. Pergaulan itu masya Allah di Indonesia itu menjadi distraksi yang sangat mengganggu seorang pelajar mahasiswa. Belum lagi kehidupan karena terbuka ya. Indonesia ini kan negara terbuka. Berbagai budaya masuk setiap hari itu menyerang, menggempur Indonesia, dan masalahnya mayoritas para pemuda Indonesia ini nggak paham bahwa hari ini kita sedang berada di masa-masa pertempuran ideologi gitu kan. Nah, dan ini menjadi hal yang sangat menjadi beban yang sangat berat. Ya, bagi teman-teman mungkin kalau misalnya merasa kok kuliah saya kayaknya terasa berat gitu loh, terasa nggak bisa fokus, bahkan setelah kuliah pun selesai dapat nilai tinggi, tapi kok misalnya nggak tentu arah gitu loh. Ini kita arahnya mau kemana sih setelah kuliah, nggak jelas gitu ya nasibnya dan sebagainya. Itu juga bagian dari dampak dari ideologi. Itu dampak dari perang ideologi. Makanya ketika saya sering ditanya oleh teman-teman mahasiswa di sini ya, ketika saya baru bergabung dengan mereka di kampus, mereka bertanya, ente dari Indonesia jauh-jauh ngapain kuliah di sini? Emang di Indonesia nggak ada kampus? Masa gitu? Saya bilang, Indonesia kampusnya banyak, gede-gede gitu. Terus dia bilang, kenapa kamu milih di Gaza, tempat yang diblokade, tempat yang dijajah gitu ya, yang banyak konflik? Saya bilang, pertama memang Gaza ini adalah impian banyak pemuda Indonesia yang memang mereka itu berharap bisa hidup bersama para pejuang, bersama para keluarga syuhada di Gaza, keturunan para nabi, ya, dan keberkahan di Gaza ini luar biasa, gitu. Dan ini yang menjadi motivasi saya mau kuliah di Gaza. Mereka terharu dan sebagainya. Dan ketika mereka membahas tentang bagaimana, apakah misalnya konflik di Gaza ini memberikan dampak negatif ketika kamu kuliah di Gaza. Mereka bertanya kepada saya. Saya sering bilang seperti ini. Ya, akhi, memang secara fisik pertempuran modern ini terjadi di Palestina. Secara fisik ya, kita melihat bom berjatuhan, tank baja melontarkan roket-roketnya, itu ada di Gaza secara fisik. Tapi sebetulnya pertempuran di Indonesia tuh enggak kalah mengerikan, lebih sadis. Kenapa? Karena yang bertempur di Indonesia itu pertempuran ideologi, dan musuhnya itu nggak kelihatan. Musuh nggak kelihatan, tapi dampaknya itu luar biasa. Kalau perang fisik itu ya paling menghancurkan berapa sih, 1-2 rumah gitu ya, atau taruhlah misalnya 1 kota atau 1 negara gitu. Tapi kalau perang ideologi itu menghancurkan 1 generasi. Dan kalau perang fisik itu kan bisa kelihatan tuh ya serangannya gitu, orang bisa berlindung, senjatanya kelihatan. Tapi kalau perang ideologi, saya bilang itu senjatanya nggak kelihatan, tiba-tiba orang itu, anak-anak muda itu menjadi mayat-mayat yang berjalan tanpa nyawa gitu. Senjatanya kan apa sih? Televisi gitu ya, gadget, media sosial, itu semua senjata ideologi, senjata perang ideologi itu. TikTok itu jangan ente kira cuma sebagai aplikasi di gadget gitu loh. Instagram itu bukan sekedar aplikasi di gadget, itu semua senjata untuk untuk mengidentifikasi
korban-korbannya lalu menyerang secara bertubi-tubi. Jadi kalau misalnya kita dalam satu hari ini kuat berjam-jam di depan YouTube misalnya 7 jam 8 jam gitu ya tanpa berkedip, itu bagian dari dampak perang ideologi. Sementara kita 10 menit aja duduk di depan Al-Quran, BT-nya udah kayak tahu. Itu dampak perang ideologi. Ya kalau kita melihat banyaknya kasus-kasus pacaran, perzinahan, pencurian, itu semua dampak dari perang ideologi. Jadi ini perlu difahami teman-teman Indonesia bahwa sebetulnya pertempuran ideologi di Indonesia itu tidak artinya jauh lebih mengerikan dibandingkan pertempuran yang ada di Gaza. Oke, lanjut. Bagaimana sih ya pendidikan di Gaza? Jadi pada dasarnya di Gaza ini seperti sudah saya katakan normal ya tingkatan sekolahnya pun tidak beda dengan Indonesia. Ada tingkat taman kanak-kanak, ada juga kemudian SD 6 tahun ya. Di sini namanya ibtidaiyah, ada juga SMP 3 tahun, di sini namanya i'dadiyah, gitu, madrasah i'dadiyah. Ada setelahnya SMA. Nah, di sini sebutnya tsanawiyah ammah 3 tahun juga. Sama lah pokoknya. Setelahnya kuliah. Nah, namun bedanya di Gaza ini semua biaya sekolah itu digratiskan. Gratis. Jadi gratis ya dari pemerintah gitu. Meskipun gratisnya pemerintah tetaplah fasilitasnya nggak seperti ya negara-negara luar kan, tetap terbatas gitu loh. Namun perlu difahami minimnya distraksi yang tadi saya jelaskan, meskipun di Gaza ini sering terintimidasi, sering diteror, tapi karena tidak ada budaya-budaya masuk ke Gaza, apalagi K-pop, orang mungkin kalau di Indonesia ya artis K-pop masuk ke Indonesia, wah sampai ada yang menyembah misalnya ya. Kalau di Gaza mungkin K-pop masuk ke Gaza suruh pegang klesen, langsung suruh pegang AK-47 perbatasan gitu. Artinya di sini warga Gaza, pemuda Gaza enggak ikut-ikutan seperti itulah ya. Karena ini juga bagian dari keberkahan. Ya, keberkahan yang Allah berikan kepada warga Syam. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah bersabda, innal iman hina mataqul fitan huwa bisyam. Keimanan yang hakiki itu, keimanan yang sejati ya, ketika fitnah itu menyebar seluruh dunia itu, keimanan itu adanya di Syam. Jadi memang Allah sudah menjamin kuatnya keimanan warga Syam ya sejak ribuan tahun yang lalu, dan sampai sekarang masih alhamdulillah yang saya saksikan masih terjaga ya, di mana tapi ini bukan semata-mata kuat begitu aja ya. Ini pun tentu ada campur tangan adat istiadat ya dan kebiasaan warga Palestina. Seperti contoh yang saya jelaskan di YouTube, saya udah pernah jelaskan tuh. Di Gaza ini atau di Palestina secara umum itu dari kelas 2 SD itu sudah harus dipisah. Jadi siswa itu sekolah ikhwan apa gitu ya? Iya, siswa sekolah di sekolah khusus laki-laki, siswi sekolah khusus perempuan gitu ya. Kalau kelas 1 SD itu ada sebagian sekolah yang sudah dipisah, tapi ada juga sebagian sekolah yang memang masih nyatu kelas 1 SD. Tapi setelahnya, jenjang setelahnya kelas 2, kelas 3, kelas sampai SMA, sampai kuliah pun itu dipisah. Jadi itu masalah itu sebuah kelebihan, keunggulan yang sangat luar biasa. Jadi kita masya Allah ya bisa fokus gitu, terutama jenjang mahasiswa ini. Iya. Nggak kebayang ya. Bagaimana kalau kampus kita nyatu kayak di Indonesia? Kalau Indonesia sih ya kita sudah terbiasa ya yang melihat bagaimana memang visi-visi kita ya nggak beda jauh. Tapi di Gaza ini masya Allah ya, ikhwannya ganteng-ganteng, maco-maco gitu ya, akhwatnya masya Allah ya. Ya Eropa, Rusia mah lewat lah sama Palestina gitu. Nah, jadi pemisahan ini itu sangat berdampak positif untuk kita. Dan inilah yang menyebabkan kekuatan hijab di Gaza ini sangat kuat. Ya. Sebagian teman-teman di YouTube itu banyak yang komentar,
kok anak-anak Palestina nggak pada pakai kerudung sih, anak perempuannya gitu ya. Iya, saya juga sering lihat Ustaz di komen. Memang jadi di sini tuh nggak lebay. Warga Palestina itu mereka memang tidak terlalu lebay dalam menerapkan hukum Islam. Mereka paham bahwa seorang akhwat kalau belum baligh ya, belum misalnya datang bulan itu nggak wajib menggunakan kerudung gitu loh. Meskipun kalau memakai kerudung, pakai hijab itu bagus, tapi mereka tidak mewajibkan. Jangan sampai malah ada orang-orang ya misalnya di luar Gaza yang merasa ini anak ini sudah harus pakai hijab sejak kecil gitu loh. Kayaknya kalau tidak dipakaikan hijab kayaknya berdosa. Ini yang bermasalah. Jadi ini seperti mewajibkan apa yang belum wajib. Tapi ketika mereka sudah datang bulan ya misalnya untuk para siswi, itu mereka wajib semua pakai kerudung. Dan itu mereka semua sudah adat mereka ya. Makanya bukan hanya itu, hasil dari pemisahan antara siswa dan siswi di Gaza ini juga terlihat dari sangat rendahnya tingkat misalnya kasus pacaran di Gaza. Bahkan saya selama saya di Gaza saya nggak pernah menemukan ada kasus pacaran di Gaza itu. Ya. Jadi akhwat itu nggak banyak drama ya di sana. Antum kalau ke Gaza kaget deh antum. Antum kalau antum lihat vlog saya itu, saya jalan-jalan keluar itu nggak akan antum ketemu itu para akhwat yang kelayapan, nggak ada di Gaza itu akhwat itu. Di Gaza itu akhwat hanya keluar untuk sekolah dan untuk biasanya itu untuk sekolah atau kuliah atau keluar mereka untuk bisa ke masjid. Itu pun kalau ada acara-acara itu pengajian misalnya di masjid itu doang. Selebihnya mereka nggak keluar. Bahkan saking warga Gaza itu menjaga hijab, anak-anak mereka itu nggak disuruh ke pasar atau ke warung. Anak-anak gadis tuh nggak boleh keluar kalau untuk sekedar misalnya beli belanja apa gitu. Itu biasanya yang turun kalau nggak bapaknya, kalau nggak adik laki-lakinya atau yang untuk yang akhwat itu benar-benar dijaga, ditingit oleh mereka. Karena mereka paham bahwa akhwat ini kan fitnah ya. Akhwat ini bukan artinya biasa dijadikan wasilah atau media penyebar fitnah oleh syaitan. Ya, meskipun kadang ikhwan juga, tapi yang lebih sering digunakan akhwat. Makanya mereka menjaga. Dan itu juga penyebab stabilnya pendidikan di Gaza. Dan Masya Allah, warga Gaza ini, kalau bicara masalah pendidikan, mereka ini sangat cerdas dan jenius. Jenius sekali. Saya menyaksikan bagaimana anak-anak Gaza ini kalau sudah belajar itu nggak seperti kita ya. Belajarnya kalau mau ujian doang gitu kan. Kalau di Gaza enggak. Mereka itu kalau udah kelas 3 SMA misalnya, kelas 3 SMA itu mereka tahu mereka akan menghadap UN, itu mereka sudah mengatur porsi bermain mereka sejak mereka baru naik tingkat kelas 3 SMA. Misalnya ini kelas 2 SMA nih, baru selesai, naik kelas 3 SMA, mereka langsung mengurangi porsi main futsal yang biasanya seminggu 5 kali, seminggu sekali. Nah, biasanya 1 jam belajar di rumah, mereka naikkan jadi 4 jam belajar di rumah. Makanya di Gaza ini jangan kaget kalau antum menemukan anak usia 30 tahun itu sudah punya S3 atau bahkan sudah bergelar profesor. Itu enggak sedikit di Gaza itu. Itu bagian dari keberkahan juga yang Allah berikan untuk warga Syam terutama di Gaza, Palestina. Nah, dan karena mereka juga itu juga istilahnya adalah dampak positif dari blokade. Selalu ada hikmah dari setiap bencana gitu kan. Blokade Israel atas Gaza ini menyebabkan banyak sekali krisis kemanusiaan di Gaza, krisis ekonomi, krisis sosial, krisis bahan bakar. Namun di sisi lain itu juga selalu ada hikmah di balik setiap musibah. Blokade ini menjaga warga Gaza dari intervensi asing ya dalam hal pendidikan. Jadi mereka ini warga Gaza ini mereka fokus aja. Kalau mereka fokus belajar, kalau mereka diserang mereka angkat senjata. Kalau nggak diserang ya mereka fokusnya belajar. Nah, karena mereka juga meyakini bahwa jalan menuju kemenangan itu tidak hanya dengan melalui senjata tapi juga melalui ilmu. Dan mereka yakin bahwa
Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang yang berilmu satu derajat ya di atas orang-orang yang tidak berilmu. Kenapa memilih Gaza? Kenapa Palestina? Di sini banyak anak-anak muda di dunia, terutama Indonesia yang gagal paham. Kenapa sih kita harus fokus ke Palestina? Kenapa kita harus membantu mereka? Kenapa enggak orang-orang sekitar kita dulu deh? Itu banyak tuh di YouTube tuh, di Instagram. Apa sih jauh-jauh bantu Palestina, orang di sekitar kita juga masih banyak yang membutuhkan kok gitu ya. Orang yang bicara seperti ini terutama di Indonesia, artinya mereka buta sejarah. Buta sejarah. Di Gaza ini saya sering bertemu dengan para aktivis kemanusiaan dari luar negeri, dari Eropa, dari Italia, dari Inggris, dari Perancis. Orang-orang yang sudah tua, mereka menamakan diri humanitarian, para aktivis kemanusiaan. Jauh-jauh mereka dari negara mereka bukan seorang Muslim, mereka orang-orang non-Muslim, tapi semangat mereka membantu warga itu, masya Allah, luar biasa. Kenapa? Karena memang isu Palestina ini bukan semata-mata isu agama, ya. Ini isu kemanusiaan. Barang siapapun orang di dunia itu yang masih memiliki peri kemanusiaan, dia pasti akan terenyuh ketika melihat kasus Palestina. Ketika warga pribumi ya dijarah rumahnya, dibantai keluarganya, dikurung, diblokade. Ini makanya tidak harus menjadi seorang Muslim untuk peduli terhadap Palestina, cukup menjadi seorang manusia. Apalagi sudah seorang manusia tinggal di Indonesia, Muslim pula. Ini harusnya motivasinya jauh lebih besar. Oke lah, katakan saya misalnya bukan seorang Muslim, tapi seorang Indonesia. Nah, tetap kita punya hutang besar terhadap Palestina. Kenapa? Karena Palestina adalah satu negara pertama bersama Mesir yang mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 45. Ini teman-teman harus buka sejarah bahwa tahun 45 itu kan Indonesia kan memproklamirkan diri tuh. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dan sebagainya ya. Nah, proklamasi itu tidak semata-mata dengan proklamasi itu Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Nggak lengkap. Kemerdekaan tanpa pengakuan dari luar itu nggak lengkap kemerdekaan itu. Makanya ketika Indonesia memproklamasikan diri, itu nggak ada satupun negara-negara di dunia yang mengakui Indonesia merdeka saat itu. Boro-boro negara Tiongkok misalnya, langsung mengirimkan misalnya perwakilannya untuk mengakui, enggak. Apalagi Jepang, ya, mereka yang menjajah. Amerika, Inggris nggak ada. Tapi ketika Indonesia memproklamirkan diri, negara pertama yang mengirim surat pengakuan adalah Palestina. Ya, saat itu diinisiasi oleh Syekh namanya Al-Amin Al-Husaini. Oke. Jadi Syekh Amin ini dia mendesak juga negara Mesir, yuk kita sama-sama yuk kirim surat pengakuan kepada Indonesia bahwa kita mengakui kemerdekaan mereka. Akhirnya dikirimlah surat pengakuan pertama. Kemudian Syekh Amin Husaini ini mereka juga dia juga keliling-keliling ke negara-negara Arab nih, ke Yaman, ke Arab Saudi, terus kemana? Ke Libanon, keliling-keliling dia. Ayo guys, ini Indonesia sudah memproklamirkan diri nih. Indonesia adalah negara Muslim terbesar. Mereka adalah saudara kita. Ayo kita berbondong-bondong akui kemerdekaan. Akhirnya, jadi negara-negara pertama yang mengakui Indonesia merdeka itu negara-negara Arab yang diinisiasi oleh seorang ulama Palestina, Al-Amin Husaini. Dan sekarang roda berputar. Indonesia sekarang berada di atas, sudah merdeka. Palestina sedang di bawah, dijajah. Nah, apakah kita tidak malu melihat fenomena ini? Ya, harusnya Indonesia menjadi negara pertama yang terus konsisten, komitmen dalam membantu memperjuangkan Palestina. Dan informasi ini yang sekarang banyak hilang dari pemikiran atau dari kepala anak-anak muda Indonesia. Malah banyak yang terkena paham-paham
ya apa namanya liberal, sekuler, propaganda yang mengatakan bahwa sebetulnya isu Palestina Indonesia itu isu lokal, nggak usah lah kita ikut-ikutan. Nah ini orang seperti ini yang harus diberi pemahaman bahwa enggak, itu adalah isu kemanusiaan. Kalau kita masih memiliki nurani, kita harusnya sadar bahwa warga Palestina ini adalah warga yang memang harus kita dukung sampai mereka mendapatkan kemerdekaannya. Seperti yang kita mendapatkan kemerdekaan, maka Palestina juga harus mendapatkan kemerdekaan, dan kita Indonesia harus menjadi yang terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan itu, dan kelak kalau mereka merdeka, maka Indonesia akan menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina. Ya, dan ini semua nggak akan terwujud kalau anak muda, terutama Indonesia, nggak punya pemikiran ke arah ini gitu. Ya, makanya saran apa ini akan ntar kita akan masuk deh ke materi. Terus apa yang harus kita lakukan gitu. Terus apa yang harus kita perbuat gitu kan. Jadi ini tentang isu Palestina ini penting ya. Saya sudah sebutkan 2 poin. Pertama tentang pendidikan di Palestina, kemudian tentang isu Palestina, dan peran pemuda dalam meningkatkan daya juang belajar yang tinggi generasi bangsa itu antar masuk ke solusi ya. Solusinya adalah pemuda. Pemuda harus turun tangan dalam mensosialisasikan isu Palestina dan perjuangan warga Palestina serta peran Indonesia dalam membantu perjuangan Palestina. Oke. Berapa menit lagi saya durasinya nih? Coba disampaikan. Masih ada 20 lagi, Ustaz. 20 menit lagi ya. Oke. Saya akan masuk ke masalah solusi. Nah, lantas sekarang kita sebagai pemuda, kita bisa apa untuk Palestina gitu ya? Kita mau bantu nih. Apakah kita harus ke sana? Apakah kita harus ke Palestina ikut mengangkat senjata? Ini banyak sekali yang masuk saya melalui DM, direct message di Instagram atau di Facebook atau di YouTube, di berbagai medsos. Kak Husan, saya mau ke Palestina, saya mau berjihad di sana. Ajak saya dan bla 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 bla. Saya selalu sampaikan ide antum sangat mulia, keinginan dan cita-cita antum sangat mulia. Tapi untuk hari ini saya katakan hampir ya, nggak mustahil, tapi hampir mustahil untuk warga biasa, warga sipil Indonesia bisa masuk ke Gaza. Saya masuk ke Gaza tahun 2011, saat itu blokade nggak seketat hari ini. Tahun 2011 itu masih banyak orang-orang asing, para para aktivis internasional itu masih banyak yang bisa masuk ke Gaza. Tapi mereka pun masuknya tidak mudah. Mereka masuk harus dalam bentuk delegasi kemanusiaan. Dan saya saat itu masuk bersama delegasi kemanusiaan namanya Asia to Gaza, di mana ada sekitar 120 aktivis dari Asia, dari Indonesia, Malaysia, ada Jepang, ada juga dari Azerbaijan, ya dari berbagai negara Asia lah. Kita masuk menembus Gaza tahun 2011. Semuanya setelah 3 hari semua keluar dari Gaza, karena memang kita cuma dikasih waktu 3 hari masuk ke Gaza, melihat sana sini. Semua aktivis pulang keluar kecuali 5 aktivis asal Indonesia, di antaranya saya. Kami tetap di Gaza karena kami diamanati untuk mengawal proyek pembangunan rumah sakit Indonesia yang ada di jalur Gaza bagian utara. Dan alhamdulillah itu sudah selesai tahun 2015. Rumah sakit itu sudah berfungsi, masya Allah, sangat megah ya. Teman-teman mungkin bisa cek di Google rumah sakit Indonesia di Gaza. Dan sampai saat ini saya stay di Gaza. Nah, jadi kalau tahun 2011 itu masih bisa, tapi sejak 2014 ke sini itu perbatasan benar-benar hampir bisa dikatakan tutup total untuk orang-orang yang mau masuk ke Gaza. Ya, kecuali memang ada alasan yang benar-benar kuat. Ya, misalnya diplomasinya kuat, misalnya antara 2 negara ya,
kedutaan besar, mungkin bisa masuk ke Gaza itu pun durasinya sangat ditentukan sangat sebentar gitu, yang nggak boleh lama di Gaza. Nah, lantas apakah ketika jalan ini ditutup, apakah kita para pemuda Indonesia nggak bisa berbuat sesuatu untuk Gaza? Oh enggak. Bahkan saya sering sampaikan bahwa keberadaan kalian di Indonesia itu sebetulnya lebih vital daripada saya di sini. Ya, tugas saya di sini apa sih? Tugas saya di sini mungkin kalau ada bantuan yang masuk, yang dititipin lewat saya bagi-bagi gitu kan, saya distribusiin sana sini gitu loh. Ya tugas saya di sini ya karena saya juga skill saya bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi ya saya sebagai misalnya penyambung lidah ya antara Indonesia dan Palestina. Saya mempelajari kebudayaan di sini, ya seperti antum lihat di vlog-vlog yang saya buat ya, itu intinya untuk menyampaikan informasi. Karena saya juga seorang jurnalis, ya saya kuliah jurusan jurnalis Islam. Jadi tugas saya juga selain aktivis kemanusiaan, saya juga seorang jurnalis yang membagikan informasi dari Gaza. Nah, tapi kalian yang di Indonesia itu sebetulnya punya peluang membantu warga Gaza jauh lebih besar daripada saya di sini. Kalian di sana bisa menyentuh banyak orang-orang sekitar kalian untuk membantu Gaza secara materi, secara bantuan, misalnya bantuan dana, donasi gitu ya. Saya di sini nggak bisa. Saya paling di sini hanya bisa keluar-keluar aja lewat Instagram, lewat Facebook. Ayo dong, bantu kuatkan. Gini nih, ada hal penting yang harus saya sampaikan. Kenapa kita harus bantu dengan materi? Ya, sebetulnya tidak hanya materi. Ada tiga hal. Ini selalu saya sampaikan. Ada 3 hal asasi, 3 hal mendasar kalau kita mau bantu Palestina. Pertama dengan doa. Ya, ini doa ini sangat sering diremehkan nih. Ya, doa ini sangat besar sekali manfaatnya. Kalau kita nembak, pakai tembakan ya, itu bisa meleset. Niatnya nembak musuh, yang kena tetangga kita misalnya. Tapi kalau kita berdoa, itu nggak akan meleset. Ya Allah, hancurkanlah para penjajah itu. Ya, ntar yang hancur penjajah, bukan yang dijajah, nah, gitu kan? Itulah kekuatan doa. Doakan Palestina, doakan terus. Itu yang pertama. Yang kedua dengan informasi. Ini sangat vital. Saya memperhatikan ketika saya sempat pulang ke Indonesia dan saya keliling-keliling sana sini, ngisi kajian di Indonesia. Banyak sekali anak-anak muda Indonesia ternyata yang sangat masih buta tentang isu Palestina. Mereka merasa Palestina ini bukan urusan mereka. Palestina ini adalah konflik yang tidak ada kaitan dengan kita. Maka ada yang berpikir bahwa yang jahat itu adalah Palestina. Israel itu pihak yang baik. Ada yang berpikir seperti itu. Saking tidak adanya informasi yang sampai ke mereka. Maka dari itu poin kedua adalah jihad informasi. Teman-teman yang sudah paham tentang isu Palestina sekalipun hal-hal mendasar itu disampaikan. Kapan disampaikannya? Wah, saya bukan seorang orator, saya nggak bisa bikin seminar. Nggak perlu lebay-lebay di seminar atau di acara-acara resmi. Di acara seperti ini nih, kongko, saya sering menyampaikan, ya, kalian kalau memang mau membantu Palestina, jadilah duta Palestina dimanapun kalian berada. Kalian maaf ya, membabi butalah ya dalam menelan isu-isu Palestina, informasi seputar Palestina, sejarah-sejarahnya, tokoh-tokohnya kalian pelajari, kalian baca. Ketika kalian ngumpul, nongkrong dengan teman-teman, entah itu di mall, nongkrong di kampus, di kafe, itu kalian buka topik tentang Palestina. Tahu gak? Palestina itu ternyata 2, 3, 4. Indonesia pernah dibantu sekian. Indonesia dan Palestina hubungannya. Itu kita harus bisa membuka topik isu Palestina dimanapun kita berada. Semakin informasi ini menyebar luas ke sana sini Sabang sampai Merauke, ya, semakin kesempatan Palestina mendapatkan kemerdekaannya semakin besar, semakin terbuka besar. Jangan remeh itu. Kita ngumpul sama mama, sama papa kita, sama ponakan, sama sepupu. Kalau ngumpul keluarga itu dibuka isu Palestina, disosialisasikan, dipublikasikan dimanapun kita berada. Itu penting sekali. Itu yang kedua. Jadi informasi ya. Termasuk informasi ini adalah men-share, membagikan
postingan-postingan Palestina. Jadi kalau saya misalnya upload di YouTube ya tentang Palestina, itu tugas kalian itu sebetulnya sederhana, mudah, tapi sangat vital. Kalian share ke berbagai grup WA, ya, Masya Allah, ke grup keluarga, grup teman-teman gitu. Kalau dari orang-orang anggota grup itu kemudian tersentuh melihat share dari kita, iya, kemudian orang itu misalnya ternyata berdonasi dengan miliaran rupiah, itu kalian yang cuma nge-share itu dapat pahala seperti yang didapatkan. Itu kuatnya perjuangan membagikan informasi. Itu yang kedua. Yang terakhir adalah membantu secara materi, donasi. Ini penting sekali, penting sekali. Antum harus tahu, Gaza ini, warga Gaza ini yang sekarang diblokade, sekarang sedang memasuki masa-masa sulit, krisis yang sangat parah. Ini pernah dan masih diberikan tawaran oleh para penjajah. Sampai hari ini mereka itu ada dapat tawaran. Pihak penjajah ini sering menawarkan kepada warga Gaza. Mereka bilang, wahai warga Gaza, kami akan angkat blokade ini. Kami akan buka pintu perbatasan. Kami siap untuk membangun pelabuhan di Gaza. Kami siap untuk mendirikan bandara-bandara di Gaza. Kami siap menjadikan Gaza ini wilayah semakmur Singapura. Kami siap. Satu syaratnya, kata penjajah, kata Israel. Satu syaratnya, tanggalkan senjata kalian. Menyerahlah. Jangan melawan lagi. Itu aja. Kalau kalian menanggalkan senjata, kalian tidak melawan, kalian tenang, kalian bersedia, kami kuasai lagi, kami akan jadikan kalian orang-orang wilayah semakmur Singapura. Tapi apa kata warga Gaza? Tidak. Karena warga Gaza paham. Warga Gaza paham. Yang sedang mereka perjuangkan hari ini itu bukan semata-mata tanah mereka. Yang sedang mereka lindungi bukan semata-mata darah mereka, keluarga mereka, bukan. Warga Gaza tidak mau tunduk, tidak mau menyerahkan tanah ini karena mereka paham bahwa tanah ini adalah tanah wakaf umat Islam seluruh dunia. Ini bukan tanah kita, ini tanah umat Islam semua. Yang sedang kami perjuangkan itu adalah kehormatan seluruh umat Islam. Jadi kalau kami menyerahkan Gaza, kami tunduk, berarti kami telah menyerahkan kehormatan umat Islam seluruh dunia. Nah, jadi yang sedang diperjuangkan oleh warga Gaza hari ini apa? Kehormatan saya, kehormatan kalian semua yang ada di sini. Ya, kehormatan kalian semua yang sedang diperjuangkan. Mereka rela dibantai, rela dijarah, rela diblokade, rela diusir, rela dibom setiap hari, rela dibunuhi. Yang penting mereka tidak mau menyerahkan kehormatan kita semua, tidak mau meletakkan, tidak mau tunduk, ya, sehingga kehormatan kita direnggut oleh para penjajah. Maka dari itu tugas kita adalah apa? Menguatkan warga Gaza. Dengan apa? Dengan doa, dengan informasi, dan dengan materi. Kita kuatkan. Jangan sampai warga Gaza ini tiba pada titik mereka tidak sanggup lagi untuk bertahan. Makanya kita harus proaktif di sini. Kita harus proaktif. Nggak boleh alasan, aduh, Ustaz saya mah apa tuh? Belum kerja, saya masih mahasiswa atau saya masih sekolah, saya nggak bisa bantu apa-apa. Saya mau bersedekah tapi saya nggak punya uang. Itu alasan. Nggak perlu kalian yang bersedekah. Kalau emang kalian serius mau bantu Palestina, itu kalian tuh ketok tuh rumah-rumah bibi paman-paman kalian tuh, gedor atau kakek neneknya. Ayo bantu Palestina. Jelaskan kepada mereka apa yang sedang diperjuangkan oleh Palestina. Sampaikan kepada mereka perjuangan Palestina dan keutamaan Palestina, negeri para nabi. Di Palestina itu ada Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam yang sedang dinodai hari ini. Kita bantu kuatkan warganya. Itu digedor terus rumah-rumah itu. Ya, aduh Kak, saya malu Kak. Masa saya harus ngemis-ngemis untuk Palestina? Iya, biarlah saya malu ngemis-ngemis untuk Palestina. Yang penting warga Palestina tidak mengemis kepada kita. Biarlah saya yang malu meminta untuk Palestina. Yang penting warga Palestina tidak meminta kepada selain mereka. Tugas kita, perjuangan kita. Dan itu semua nggak bisa saya lakukan di sini. Yang bisa kalian semua lakukan di sana. Makanya proaktif lah. Ya, satu RT kalau kalian punya komunitas pemuda, yuk kita buat galang dana untuk Palestina yuk. Nah, ntar ya dengan cara kalian lah, bagaimana kalian
ya cara mengungkapkannya, bagaimana meyakinkan mereka gitu loh. Dan Masya Allah, kalau satu orang nih nggak punya uang, saldonya 0 rupiah, dia berhasil meyakinkan berapa orang untuk donasi materi, terkumpul misalnya 10 juta ya dari berbagai orang, itu pahala 10 juta itu masuk semua ke rekening siapa si inisiator itu ya. Saya nggak punya uang, tapi saya berhasil mengumpulkan 10 juta nih dari warga. Dan sebetulnya pahala itu masuk ke saldo rekening kita. Dan ingat matematika, sedekah matematika, infak di jalan Allah dalam Al-Quran apa? Kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbullah mi'atu habbah. Barang siapa yang berinfak di jalan Allah, itu seperti orang yang sedang menanam benih. Benih itu kemudian tumbuh menjadi 7 cabang, dan setiap cabang itu tumbuh 100 benih lagi. Artinya 700 kali lipat. Ya kalau kita berhasil mengumpulkan 10 juta dari sana sini untuk Palestina, itu kali 700 berapa tuh? 700 itu berarti 7 miliar ya. Jadi seolah-olah kita telah sedekah sebesar 7 miliar. Ya, jadi ntar kaget tuh di akhirat. Ya Allah, kok timbangan saya seberat ini? Ini emang saya ngapain aja? Ntar kata malaikatnya, ini karena kamu galang donasi untuk Palestina. Kamu nggak kerasa, tapi inilah pahala yang kamu dapat. Itu nggak bisa kita lihat sekarang, tapi itu akan kita lihat ketika hari pertimbangan amal. Nah, seperti itu. Jadi 3 hal ya untuk membantu Palestina. Pertama dengan doa, kedua dengan informasi, dan ketiga dengan materi. Saya rasa sudah lebih dari 40 menit ya. Saya ngalor ngidul nih ya. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Syukran jazakallahu khair kepada Ustadz sudah menyampaikan materinya. Baik, kita langsung saja untuk gimana Ustadz? Dikumpulkan dulu pertanyaannya. Iya. Saya mau diluinan lagi dulu. Oke, siap. Untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan. Kita tadi sudah menge-share bagaimana format-format pertanyaannya. Seperti bagaimana yang kita share di grup. Mungkin teman-teman silahkan untuk yang ingin bertanya bisa menulis formatnya ya, nama, kemudian asal universitas atau instansi teman-teman, misalkan masih pelajar bisa atas nama SMP atau SMA-nya gitu. Tafadhol, yang ingin bertanya bisa di kolom chat ya. Bisa chat di kolom chat dengan format nama, spasi, atau underscore, atau garis miring, universitas, atau instansi yang teman-teman saat ini berada. Tafadhol. Waalaikumsalam. Mungkin masih banyak yang mengetik. Oh ya, ini. Tafadhol yang ingin bertanya sudah ada nih dari Yunus, mahasiswa Koas FK Universitas Kristen Krida Wacana. Untuk pertanyaannya bisa di chat aja atau kalau mau ini, langsung aja ya. Sebentar. Partisipan. Oke, untuk yang bertanya bisa diketik saja di kolom chat ya pertanyaannya. Tadi yang sudah mengajukan pertanyaan dari Yunus, mahasiswa FK Universitas Kristen Krida Wacana, dan Zahro ya dari Institut Tazkiyah Bogor. Untuk pertanyaannya bisa di chat, nanti saya bacakan saja biar lebih cepat. Oke, untuk menunggu yang lain, ini ada dari Muhammad Lavender, Ustaz. Pertanyaannya, saya bacakan dulu. Apakah ada dampak damai Uni Emirat Arab dengan Israel ke Palestina? Nah, ini kan isu-isu yang saat ini sedang banyak di sosial media, Ustaz ya. Tentang damainya UEA, Uni Emirat Arab dengan Israel. Itu apakah ada dampaknya dengan Palestina? Gitu, Ustaz. Tafadhol, Ustaz.
Mungkin dijawab dahulu Ya. satu pertanyaan ini. Baik. Jadi memang fenomena adanya pihak-pihak yang menyelisihi perjuangan warga Palestina ini bukan fenomena baru. Fenomena ini bahkan sudah diprediksi sejak 14 abad yang lalu oleh Nabi SAW. Itu sudah diprediksi bahwa akan ada bangsa atau akan ada pihak-pihak yang mereka itu berusaha melemahkan ya atau merendahkan para perjuangan warga Palestina dengan cara apa? Dengan cara salah satunya dengan cara normalisasi ini. Ya, saya akan sedikit bacakan hadisnya. Bukan Al-Quran ya, hadis ya. Jadi redaksinya kurang lebih seperti ini. La tazalu ta'ifatun ala ummati ala haqq zahirin wa ala adwin qahirin la yadurru man khalafahum au la yadurru man khadalahum. Jadi kata Rasulullah SAW, akan ada satu umat akan ada satu taifah di tengah-tengah umatku yang selalu memperjuangkan kebenaran dan selalu membuat gentar musuh-musuh mereka, dan tidak akan terdampak negatif oleh orang-orang yang menyelisihinya. Artinya melayaduru man khadalahum. Artinya Rasulullah mengatakan bahwa kelak akan ada orang-orang yang menyelisihi perjuangan orang-orang taifah ini gitu loh. Akan ada orang-orang yang merendahkan, melemahkan perjuangan mereka, dan itu terjadi, itu terlihat sekarang. Ada negara-negara di sekitar Palestina yang harusnya mereka menjadi yang terdepan dalam mendukung perjuangan Palestina, tapi karena mereka sudah terkena penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, ya, cinta dunia dan benci akan kematian, akhirnya mereka lebih mendahulukan maslahah atau kepentingan pribadi, kepentingan materi daripada kepentingan al-hakiki, kepentingan yang seharusnya mereka perjuangkan. Nah, jadi apakah berdampak? Sebetulnya nggak terlalu berdampak. Hanya ini jelas mengecewakan warga Palestina. Normalisasi ini kan. Dan ini sebetulnya sudah terbaca ya, tidak hanya sekarang ini, memang sudah sejak lama. Kalau melihat UEA, Uni Emirat Arab ini, kebijakan mereka terhadap Palestina ini memang sudah lama mereka condong kepada pihak jajah. Dia bahkan juga Sudan katanya sudah juga mengikuti jejak. Dan jangan aneh kalau besok-besok ini mayoritas negara-negara Arab ini akan menunjukkan jati diri mereka terhadap perjuangan warga Palestina gitu. Dan ini jangan aneh, karena memang warga Palestina pun itu sudah sejak lama mereka sering curhat kepada saya, sering curhat bahwa kami ini sudah hampir hilang harapan terhadap saudara-saudara kita di sekitar kita. Itu mereka sudah sering bilang, tapi kami tidak pernah kehilangan harapan terhadap saudara kita di Indonesia. Artinya mereka lebih jauh mengharapkan warga Indonesia untuk membantu mereka daripada harapan mereka kepada negara-negara sekitar mereka. Nah, seperti itu. Oke, Ustaz, mungkin kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Yunus ya, dari Universitas Kristen Widawacana. Pertanyaannya, izin bertanya, apakah ada kesempatan untuk orang-orang yang memiliki keinginan kuat dan sudah mempersiapkan diri, bahkan sudah dipersiapkan orang tuanya untuk bisa menetap di Palestina? Jika ada kesempatan, bagaimana caranya, Ustaz? Tapi kayaknya sepertinya tadi sudah antum jelaskan di awal tadi ya. Iya, tapi nggak apa, saya jelaskan secara singkat ya. Jadi, pertama saya pastikan dulu bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Itu dulu yang jadi akidah kita ya. Karena ya sekalipun seluruh dunia memblokade Gaza, ya bukan cuma Israel ya, sekiranya seluruh dunia itu memblokade Gaza, tapi Allah menginginkan kita, antum
bisa hidup di tengah-tengah Gaza, itu tidak ada yang mustahil. Kamu atau pasti akan berada di situ. Jadi pertama secara akidah tidak ada yang mustahil. Ya. Tapi secara teknis saat ini teknisnya sulit karena ya tadi sudah saya jelaskan bagaimana bahwa masuk ke Gaza ini sulit karena ada blokade. Tapi ini jangan sampai ini memutuskan asa kita. Ya karena saya pun dulu seperti itu. Saya nggak pernah kepikiran bagaimana saya bisa masuknya. Keinginan saya masuk ke Gaza itu sudah saya punya ketika saya masih SD. Ya karena saya sering mendengar pelajaran dari guru-guru tentang bagaimana Palestina harus dibantu, keutamaan Palestina, keberkahannya. Saya sudah pengen di Palestina sejak SD. Nah, cuma saat itu saya tidak berpikir bagaimana caranya, enggak. Tapi saya pikir bagaimana saya mempersiapkan diri saya. Makanya saya mempersiapkan dengan skill, kemampuan bahasa Arab, saya belajar Nahwu Shorof, belajar baca kitab gundul, kitab kuning, dan juga bahasa Inggris saya pelajari mati-matian gitu ya. Saya membabi buta dalam mempelajari dua bahasa itu. Kemudian saya juga mempersiapkan dengan menghafal Al-Quran. Karena saya pikir hafal Al-Quran juga sangat penting untuk kita bisa beradaptasi di sini gitu ya. Dan saya berpikir kalau memang saya sudah siap secara mental, secara kemampuan, dan Allah ridho, saya pasti bisa masuk. Alhamdulillah. Akhirnya saya tahun 2010 akhir, saya diminta untuk ikut dalam delegasi ini. Dan saya itu bukan berasal dari keluarga yang mampu. Saya nggak pernah kepikiran dari mana ntar saya uangnya bisa ke Gaza ya. Palestina enggak. Tapi saya persiapkan diri, saya banyak doa, saya minta restu kedua orang tua. Akhirnya 2010 akhir saya bisa tiba di Gaza tanpa mengeluarkan sepeser uang pun. Ya dan sampai saat ini saya bisa berada di Gaza. Ini semua masih kehendak dari Allah Taala dan ini semua bisa terjadi kepada siapapun, tidak hanya ya saya pribadi. Tapi ini intinya secara teknis sulit, tapi secara akidah kita tidak boleh kita harus meyakini bahwa tidak ada yang mustahil. Oke. Kita untuk yang bertanya kita batasi. Untuk sesi ini kita akan membacakan 2 pertanyaan lagi. Nanti kalau misalkan waktu masih ada, baru kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Zulfa, dari Padang ya. Assalamualaikum Ustadz, saya Zulfa dari Padang. Saya mau bertanya kenapa warga Palestina yang lain yang di luar daerah Gaza tidak angkat senjata usai Israel? Kenapa mereka terkesan nurut dengan pemerintahan Israel? Nah ini mungkin bisa dijelaskan Ustadz. Ya. Pertanyaan ini sudah saya jelaskan di YouTube. Saya sudah jelaskan panjang lebar ya. Antum bisa cek deh itu di episode yang ini yang polisi. Adakah sih polisi di Palestina? Kita ada di YouTube itu ya. Antum bisa cek itu saya jelaskan secara panjang lebar di situ. Saya di sini ingin saya jelaskan secara singkat aja. Warga Gaza ini tipikal warga Gaza ini beda dengan warga-warga Palestina selain Gaza. Warga Gaza ini dari dulu, dari ribuan tahun, memang warga Gaza ini tipe-tipe orang yang sebenarnya melawan, nggak mau tunduk. Mereka lebih baik mati daripada mereka hidup dalam penjajahan. Itu tipikal warga Gaza. Makanya sejak berbagai imperium dunia menguasai Palestina sejak ribuan tahun yang lalu sampai hari ini, ya selama itu warga Gaza nggak pernah benar-benar bisa ditaklukkan. Ketika Romawi menaklukkan Palestina, ketika Persia, ketika bangsa Asyuri, ketika bangsa Babilonia, itu mereka menaklukkan Palestina, mereka selalu mendapatkan perlawanan sengit ketika menghadapi warga Gaza. Makanya dan juga memang kondisi hari ini beda ya di Gaza dan di luar Gaza. Itu semua sudah saya jelaskan di YouTube. Antum bisa cek di sana panjang lebar. Antum bisa lebih rileks ya, lebih puas mendengar jawaban insyaallah di YouTube itu. Oke. Syukur Ustaz, mungkin
satu pertanyaan lagi ya, satu pertanyaan terakhir lagi. Dari Ronald, SMA 3 Solo. Jika terjadi penyerangan di Gaza atau Palestina, apakah mayoritas penyerangannya itu menyasar ke warga Gaza atau bagaimana? Apakah Ustadz juga pernah diserang oleh Zionis Israel? Iya. Dan di rumah Ustadz termasuk kategori wilayah yang aman atau yang berbahaya? Tafadhol Ustadz, bisa dijawab. Ya baik, jadi bedanya antara Gaza dengan wilayah yang dikuasai oleh Israel, itu warga Gaza ini nggak punya bunker. Di Gaza ini nggak punya shelter perlindungan. Jadi ketika terjadi serangan-serangan udara, warga Gaza pasrah aja, berada di dalam rumah-rumah mereka. Tapi kalau di Israel, itu mereka punya bunker. Jadi di setiap komplek perumahan itu ada bunkernya. Ketika terjadi pertempuran, saling kirim-kiriman rudal, para pemukim ilegal Israel ini mereka biasanya langsung masuk bersembunyi di dalam shelter atau bunker perlindungan mereka untuk melindungi diri dari serangan rudal. Tapi kalau di Gaza enggak. Artinya memang warga sipil di Gaza ini semua mendapatkan resiko yang sama. Entah itu orang asing, entah itu warga pribumi, ya, entah itu warga Palestina, entah itu warga Indonesia, semua mendapatkan risiko yang sama. Suatu waktu bisa menjadi target serangan udara Zionis Israel. Freezing ya? Halo? Putus ya jangan. Tes. Putus. Masih tersambung Ustaz, tapi kayaknya dari akbarnya. Oh iya, jadi itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Putus. Oke, sepertinya dari Mas Akbarnya terputus. Coba kita bacakan pertanyaan selanjutnya, Mas, sambil nunggu Mas Akbarnya muncul lagi. Oke, silakan. Oh, ini Mas Akbar sudah muncul. Tafadhol. Ya, Afan tadi baterainya habis. Nyala lagi. Lompet, keenakan. Iya, jadi gimana? Untuk yang bertanya mungkin maaf tadi baterai saya habis terus chat hilang. Nanti yang mau bertanya bisa rechat lagi. Satu pertanyaan terakhir. Oke. Tafadhol yang tadi bertanya bisa di rechat lagi. Oke. Dari banyak banget. Oke, satu dari Zahro ya. Zahro dari Tazkiyah Bogor bertanya, buku atau media massa apa saja yang bisa menjadi referensi mempelajari seluk-beluk Palestina? Apa tuh Ustaz? Referensi buku atau media yang bisa dijadikan untuk referensi dalam mempelajari tentang Palestina. Untuk ke referensi berbahasa Indonesia saya masih ada ya banyak, tapi saya lupa ya judul-judulnya. Tapi kalau untuk yang referensi bahasa Arab banyak sekali gitu. Ya, nanti bisa cek di Maktabah Syamilah atau langsung ke website website yang memang update. Tapi kalau referensi itu kan selain buku itu saya lebih prefernya ya kalau antum mau baca berita-berita Palestina itu ada namanya Mina News. Mina.
Antum klik aja ntar di Google ya. Mina News Palestina itu update sekali tentang berita Palestina setiap hari. Atau di Instagram Gaza Media. Gaza Media itu portal bahasa portal berita Palestina 3 bahasa yang saya dirikan. Ya, dan kalau buku-buku Palestina itu ada satu tulisan Heri Nurdi gitu ya, namanya Minang Jadari, itu banyak tuh tentang sejarah Palestina, dan juga ada buku tentang Ensiklopedia Palestina juga ada, itu terjemahan dari tulisannya Tariq Swidani ya. Dan antum bisa cek lah, antum searching di Google, banyak, antum akan temukan banyak buku-buku seputar Palestina ya. Apa ya, kalau antum langsung ke toko bukunya Gramedia gitu kan, antum saya yakin antum bisa temukan banyak buku-buku yang sudah dijadikan referensi untuk untuk mengetahui lebih dalam tentang Palestina. Oke, sepertinya Mas Akbar keluar lagi. Nah, ada pertanyaan yang menarik nih, Ustadz Hussein dari Ibu Hasna Azahra. Jadi gini, Assalamualaikum, saya seorang ibu rumah tangga, sempat booming boykot produk Israel. Apakah ada dampak langsung dari gerakan boykot tersebut terhadap keseharian di Gaza? Mungkin bisa dijawab sebagai pertanyaan terakhir. Ya, kalaupun ada dampak dari gerakan masif ya boykot Israel ini, dampaknya itu biasanya di Israel, kan di Gaza. Artinya akan banyak kerugian-kerugian yang melanda perusahaan-perusahaan di Israel. Karena kalau di Gaza sendiri sebetulnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu secara kasat mata ya, secara fisik itu nggak terlalu terlihat dampaknya itu. Tapi ya kan kita kan melihat dampak itu kan tidak hanya apa yang kita lihat ya, tapi dampak secara istilah moral itu besar. Cek. Gitu. Halo? Kok nggak nampak? Oh, udah masuk ya? Oke. Mohon maaf sekali lagi karena kendala sinyal ya. Baik, karena waktu juga sudah memasuki waktu juga. Mungkin dari Ustadz sudah bisa untuk closing statement pada kesempatan.
Oh, coba saya invite kembali beliau. Baik, karena mungkin terputus, kita cukupkan saja untuk kegiatan pada malam hari ini. Baik, teman-teman semua, seperti yang kita tadi sudah saksikan bersama, bahwasannya dari Ustadz menyampaikan bahwa kondisi pendidikan di sana memang ya sedikit kecil juga berbeda dengan di kita. Ada beberapa hal yang sama, seperti contohnya tingkatan pendidikan di sana hampir sama di kita. Ada SD, mungkin di sana juga ada dengan bahasa yang berbeda, kemudian SMP dan SMA. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana distorsi yang ada di masing-masing negara. Di kita ada distorsi masing-masing, di sana di Gaza juga ada distorsinya mereka sendiri. Akan tetapi yang jadi poin kita adalah ketika kita sudah tahu distorsi kita atau permasalahan atau hambatan yang kita miliki, maka tinggal kita bagaimana untuk mengatasinya. Kemudian tadi juga pesan yang luar biasa dari Ustadz, bagaimana kita disuruh, ya dalam tanda kutip disuruh untuk menjadi duta Palestina dimanapun kita berada. Kita saat ini sedang ada di rumah, kita saat ini sedang menjadi seorang pelajar, saat ini sudah selesai dalam pendidikan kita tetap juga harus untuk menjadi duta Palestina dimanapun kita berada. Dan karena kita punya senjatanya, kita punya medianya, gitu. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan media itu untuk menjadikan kita sebagai duta Palestina yang menyebarkan informasi atau kebaikan-kebaikan tentang Palestina. Sehingga ketika kita menyampaikan informasi itu, harapannya pemuda-pemuda yang ada di Indonesia bisa mengetahui bagaimana kondisi terkini di Palestina. Karena ini bukan hanya terkait dengan isu-isu kemanusiaan saja, tetapi bukan hanya terkait dengan isu keagamaan, tapi juga isu kemanusiaan. Maka qadarullah di komunitas kita ya, di Aspal juga ada, kemarin saya lihat juga sudah ada yang ini. Mungkin Afwan dari teman-teman juga ada yang non-muslim. Nah, luar biasa sekali kan? Nah, ternyata memang ini bukan hanya terbukti, bukan hanya dilatar belakangi oleh isu agama saja, tetapi juga ini hanya adalah sifatnya isu kemanusiaan. Jadi kita yang sebagai umat manusia, kita sebagai orang Indonesia, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz, kita juga harus ikut turun dulu dengan kondisi di Palestina, karena memang kita lihat itu kalau kita sebagai orang Indonesia, kita punya pegangan Undang-Undang Dasar, di mana di sana dijelaskan bahwasanya penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maka kita sebagai orang-orang Indonesia, kita juga turut harus ikut andil dalam pembebasan di Palestina. Mungkin itu sedikit penutup untuk kongko asik pada malam hari ini. Sepertinya apakah Ustadz sudah hadir kembali? Kalau sudah, mungkin kita minta untuk diberikan, ini sudah. Afwan, Ustadz, kalau sudah masuk, mungkin bisa memberikan closing statement kepada kita semua. Sepertinya sudah masuk.
Oke, suara dengar ya? Ya, Ya, mohon maaf tadi mungkin sempat. untuk bisa dikonsisten, Ustaz. Ya, mohon maaf tadi sempat terputus. Jadi, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua bahwa Palestina ini selalu telah dan selalu menjadi pusat pergolakan dunia. Itu, dan artinya ketika anak muda itu berbicara, ya sudah berbicara tentang Palestina, ketika anak muda ini temanya, topiknya itu seputar Palestina, artinya anak muda ini sudah memiliki jiwa yang sangat besar dan pandangan atau kualitas ya internasional. Dan ini adalah hal yang langka, ya, di mana di hari ini ketika perang ideologi sedang berkecamuk secara masif, banyak anak-anak muda yang masih terlena, masih memikirkan perkara-perkara pribadi, hal-hal sepele, hal-hal yang tidak penting untuk dibahas. Nah, namun keberadaan anak-anak muda seperti antum ini adalah sebuah berkah yang sangat luar biasa, dan saya harap ini terus dijaga. Semangat memperjuangkan Palestina, semangat memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kemerdekaan negara yang terjajah ini harus terus dijaga dan selalu menjadi pengingat kita di kala kita merasa banyak beban, banyak cobaan, banyak ujian. Kita berkaca bahwa di sana, di Palestina itu ada yang sekarang sedang jauh menderita daripada yang sedang kita rasakan. Nah, ini terus menjadi reminder untuk kita, menjadi pengingat dan menjadi motivasi. Jadi motivasi. Bagi kita, terutama umat Islam, memperjuangkan Palestina ini adalah proyek dunia dan akhirat. Ya, di akhirat Allah sudah menjanjikan pahala yang sangat besar bagi umat Islam yang membantu memperjuangkan negeri para nabi, negeri Palestina. Bahkan ini pun sebuah kehormatan besar untuk orang-orang non-Muslim, orang-orang Kristiani misalnya, ketika memperjuangkan Palestina. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam, ya, atau yang disebut Yesus, itu orang Palestina, lahir di Palestina dan meninggal di Palestina. Dan hari ini negeri Palestina ini sedang dijajah. Maka dari itu perjuangan ini harus kita bantu, dan kita harus paling tidak meninggalkan jejak, meninggalkan sesuatu untuk kita bisa termasuk dalam golongan orang-orang yang memperjuangkan Palestina. Oke, dan terakhir sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa kami INH ini adalah lembaga kemanusiaan internasional yang saya dirikan, namanya International Networking for Humanitarian. Kita punya banyak program-program kemanusiaan di Palestina, dan juga di Indonesia hari ini kita sedang mempunyai program pembangunan replika Masjidil Aqsa, ya, di wilayah Jonggol. Jadi ini proyeknya sangat bagus sekali. Ini adalah salah satu usaha kita dalam menjaga agar pemahaman Palestina dan Masjidil Aqsa itu bisa terus melekat di generasi kita, dan ini juga bisa menjadi obat rindu buat umat Islam Indonesia yang mau merasakan atmosfer berada di tengah-tengah komplek Masjidil Aqsa. Ya, jadi kita punya program membangun replika Masjidil Aqsa. Kita akan membangun persis seperti yang ada di Palestina, namun tentu skalanya tidak sebesar itu. Skalanya itu 1/5. Kita akan di situ ada masjidnya, di situ ada pusat studi tentang Palestina, ada juga pusat markas penghafal Quran, ya. Jadi di situ akan banyak sekali, akan banyak bermanfaat untuk menyebarkan informasi dan update kondisi tentang Palestina di wilayah tersebut. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau berkontribusi dalam program pembangunan replika Masjidil Aqsa di Indonesia ini, ya bisa ntar saya akan taruh ya di ini ya, atau ntar ini deh,
Mas Akbar ya, ntar di ini disertakan disertakan di kolom chat ya, itu ada, saya akan taruh nomor rekening kemanusiaan bagi teman-teman yang mau ikut berkontribusi dalam mensukseskan program pembangunan replika Masjid Al-Aqsa di Indonesia. Nominalnya tidak kami batasi, tidak ada minimal angka. Kalian mau 5.000, 10.000, 100.000, terserah semampu kalian. Semakin besar semakin baik, dan insya Allah ini menjadi amal jariah buat kita semua, yang semoga dengan amal ini kelak kita bisa dikumpulkan dengan para anbiya, para nabi, para syuhada, para siddiqin di dalam surga Firdaus al-A'la yang tertinggi insyaallah. Demikian closing statement dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair pada Ustadz Husain yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Kami juga sedikit ingin menyampaikan sebelum kami tutup, untuk teman-teman juga yang ingin berkontribusi juga untuk di Palestina, ingin tahu updatean informasi terbaru di kami juga. Insya Allah kita juga bergerak bersama-sama di komunitas Assalamualaikum Palestina. Teman-teman bisa cek di Instagramnya ada, dan di situ juga banyak informasi mengenai bagaimana teman-teman bisa menyalurkan informasi maupun donasi. Dan kita juga ada beberapa program, salah satunya ialah Kenceleng. Jadi nanti teman-teman yang ingin menabung uang sakunya atau uang hasil gajiannya atau apapun itu bisa lewat kami. Ada programnya namanya Kenceleng, dan itu nanti bisa diakumulasikan dan nanti insya Allah akan kita salurkan ke Palestina juga. Dan nanti untuk yang tadi disampaikan Ustadz untuk kegiatan replika Masjid Al-Aqsa ya Ustadz, itu nanti rekeningnya bisa kami share juga. Kami share kembali di grup karena sudah ada grupnya Ustadz. Jadi tadi peserta yang daftar itu sudah masuk grup, jadi nanti insya Allah bisa kita share juga di sana, dan nanti mungkin bisa dicek juga di Instagramnya ada ya Ustadz ya? Di Instagram ada? Instagram juga ada, ya. Ya, nanti bisa dicek di Instagram juga, di Instagramnya Ustadz ataupun di INH juga ada insya Allah. Baik, syukran jazakumullah khair Ustadz yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami juga dari panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan. Kami juga mengucapkan jazakallah khair kepada semua peserta yang sudah hadir menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk kita menambah wawasan kita tentang Palestina. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair. Namun sebelum kita tutup, mungkin kita bisa foto bareng dengan screenshot ya. Nanti yang insya Allah akan di screenshot oleh Mas Ayas selaku co-host di sini. Mungkin teman-teman yang lain yang kameranya masih mati bisa dinyalakan terlebih dahulu, karena kita akan setelah ini akan foto bersama. Tafadhol teman-teman yang kameranya mati bisa dinyalakan. Oke, syukron Ustaz. Ini ada private ya. Oke, teman-teman, kita hitung dari 10 ya. Kita langsung ntar akan di-share nih dan bisa di-mention ke Ustadz Husain. Jadi langsung syiar kita nih malam hari ini. Jadi kita syiarkan, kita ajak teman-teman kita seluruh anak muda untuk jadi duta Palestina dan juga duta Indonesia. Oke. Saya hitung dari 10 ya. Nanti teman-teman bisa nyalain kameranya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena ada 3 screen akan 3 kali. Oke. Oke, 2 kali lagi. Oke. Sekali lagi. Oke, sudah Mas? Oke, siap. Syukron Mas Akbar dan teman-teman sekalian yang sudah berhadir acara ini. Syukron juga untuk Ustadz Husain. Oke. Syukron Mas Ayas yang sudah membantu untuk melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Syukron teman-teman semua yang sudah hadir.
Terima kasih. Mungkin teman-teman bisa follow Instagram kita untuk kegiatan atau acara-acara koas selanjutnya yang insya Allah kita akan menghadirkan berbagai narasumber yang luar biasa, dan insya Allah dengan kita sering untuk mengikuti kegiatan semacam ini, insya Allah menambah ilmu kita dan wawasan kita mengenai Palestina. Begitu teman-teman, kami ucapkan jazakumullah khair. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lain bisa lanjutkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله